Well, pause. Udah ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 6I, ingin mempresentasikan analisis situasi Kota Depok yang disusun oleh Dita, Salwa, Puspita, Ranti, dan Amelia. Lanjut. Di sini untuk penjelasan latar belakangnya, menurut Said Akil Siroj, perhatian Islam terhadap kesehatan masyarakat atau public health tampak pada ajaran-ajaran syariat Islam yang mengatur relasi sesama manusia. Dan kata lain, pandangan Islam tentang kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan konsepsi Islam tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia yang hidup dalam suatu komunitas atau masyarakat. Lalu, dalam kaitan dengan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan negara, gizi merupakan syarat untuk mencapai itu semua. Sebab tanpa kesehatan, manusia tidak dapat melakukan aktivitas sementara kesehatan dapat diperoleh melalui makanan yang bergizi. Menurut Shihab, hal ini menjadi jawaban mengapa Al-Quran dalam banyak ayat yang mengaitkan aktivitas di bumi dengan makanan yang bergizi. Misalnya Quran surat ayat 25. Lalu salah satu masalah kesehatan yang mengancam anak Indonesia adalah gizi buruk. Setiap tahun pemerintah terus mengenjot program untuk menurunkan angka gizi buruk agar tidak bertambah. Berbagai program, baik itu pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, diadakan untuk mencegah terjadinya gizi buruk dan berbagai hulu. Meskipun Indonesia telah berusaha menekan angka peningkatan kasus gizi buruk, pada kenyataan kasus gizi buruk tentang marak terjadi dan tidak turun secara drastis. Gizi buruk disebabkan oleh kekurangnya asupan nutrisi dan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia, sehingga menyebabkan tubuh manusia terhambat dalam proses pertumbuhan dan menimbulkan beberapa penyakit. Gizi buruk juga dikenal dengan sebutan malnutrisi. Untuk tujuan program kami adalah ingin mencapai dalam tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah untuk menganalisis dan memberi gambaran implementasi program penanggulangan gizi buruk pada anak balita di Kota Depok. Lalu untuk manfaat programnya bagi masyarakat, yaitu ibu balita, memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya ibu yang memiliki anak balita, supaya lebih memperhatikan status gizi balita. Lalu bagi penulis, diharapkan menjadi informasi yang baik bagi institusi pendidikan dalam menangani masalah kesehatan, khususnya masalah gizi sedini mungkin. Udah, bab 2. Selanjutnya, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Di sini ada definisi gizi buruk. Gizi buruk merupakan kondisi kekurangan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh yang terjadinya dalam kurun waktu menahun. Ditandai dengan berat badan menurut umur yang berada pada kurang dari min-3 standar deviasi. Cara menilai status gizi dapat dilakukan dengan pengukuran antropometrik, klinik, biokimia, dan biofisik. Pengukuran antropometrik dapat dilakukan dengan beberapa macam pengukuran, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan sebagainya. Faktor penyebab gizi buruk ke bawah.
faktor penyebab gizi buruk itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya gizi buruk itu meliputi kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak langsung gizi buruk yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, kemiskinan, pola asuh yang kurang memadai, dan pendidikan yang rendah. Next. Dampak dari gizi buruk itu status gizi buruk pada balita dapat menimbulkan pengaruh yang dapat menghambat pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berpikir. Balita yang menderita gizi buruk dapat mengalami penurunan kecerdasan IQ hingga 10%. Dampak paling buruk dari gizi buruk yaitu kematian pada umur yang sangat dini. Jenis dari gizi buruk itu terdapat 3 jenis, yaitu kwashiorkor, marasmus, dan gabungan dari keduanya, yaitu marasmus dan kwashiorkor. Untuk pemberian makanan tambahan, di sini ada definisi pemberian makanan tambahan, yaitu program intervensi bagi balita yang menderita gizi buruk, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi balita serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi balita agar tercapai status gizinya. Bentuk teknis dari pelaksanaan PMTP ini adalah setiap balita gizi buruk yang berusia 6-59 bulan diberikan makanan dengan kandungan zat gizi yang cukup selama 90 hari berturut-turut. Makanan yang diberikan dapat berupa makanan lokal dan dapat pula menggunakan makanan pabrikan yang tersedia. Next. Untuk pengaturan dietnya itu ada fase stabilisasi. Pada fase ini, peningkatan jumlah formula diberikan secara bertahap dengan tujuan memberikan makanan awal supaya anak dalam kondisi stabil. Kedua, ada fase transisi. Pada fase ini, anak mulai stabil dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Lalu ada fase rehabilitasi. Terapi nutrisi fase ini adalah untuk mengejar pertumbuhan anak. Yang keempat ada fase tindak lanjut. Pada fase ini dilakukan di rumah setelah anak dinyatakan sembuh. Next. Selanjutnya itu ada 3, itu metode. Yang pertama itu lokasi. Lokasi yang kita gunakan saat melaksanakan program itu ada di wilayah Kecamatan Cinere, Kota Depok. Namun dikarenakan sedang berlaksananya program pemerintah, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat, oleh karena itu program dilaksanakan dengan metode daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Untuk waktunya, waktu dilaksanakannya program itu pada 11 Juli 2021 pukul 15 sampai 15.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sasarannya, pada program ini itu adalah ibu yang memiliki balita usia 1 sampai 5 tahun di Kecamatan Cinere, Kota Depok. Jumlah sasaran pada program ini itu sebanyak 30 orang yang dapat hadir pada saat berlangsungnya program. Untuk gambaran programnya, program ini dilaksanakan sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan dari mulai persiapan hingga monitoring dan evaluasi. Program yang akan dilaksanakan adalah pemberian edukasi terkait pemberian makanan tambahan atau PMT pada balita yang gizi buruk. Setelah para responden mendapatkan edukasi, akan dilaksanakan intervensi terkait pengetahuan responden terhadap materi yang sudah diberikan dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Intervensi dilakukan melalui metode food recall 24 jam untuk mengetahui apakah responden berhasil memahami materi yang telah diberikan saat proses pemberian edukasi. Selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasannya, analisis situasi. Gambaran umum wilayahnya itu di Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan. Ini ada batas wilayahnya. Di sebelah utara ada
Kota Tangerang, Provinsi Banten, wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sebelah selatannya itu berbatasan dengan Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Bogor. Sebelah timurnya itu berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sebelah barat ada berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ini ada luas wilayahnya. Setelah itu ada analisis derajat masalah kesehatan. Yang pertama yaitu jumlah kematian bayi. Rasio angka kematian bayi di Kota Depok pada tahun 2016 sampai 2019. Bisa dilihat sendiri. Lalu yang kedua ada jumlah kematian balita. Jumlah kasus kematian balita usia 0 sampai 59 bulan, 29 hari di Kota Depok pada tahun 2016 sebanyak 98 orang. Pada tahun 2017 sebanyak 80 orang, tahun 2017 sebanyak 72 orang, dan tahun 2019 sebanyak 80 orang. Lalu ada jumlah kematian ibu. Kematian ibu itu merupakan kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari. Sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolanya, tetapi bukan karena sebab lain atau kecelakaan atau terjatuh. Lalu yang keempat ada penyakit penyebab kematian penderita di rumah sakit. Pola penyakit penyebab kematian penderita di rumah sakit ini terbanyak ya yang sebesar di 24 rumah sakit di Kota Depok adalah death arrival, yaitu sebanyak 194 kasus, yaitu 14,62%. Data 10 besar penyakit tersebut berdasarkan laporan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Depok pada tahun 2019. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Lalu ini ada nama-nama penyakitnya. Ini ada 10 besar penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Kota Depok tahun 2019. Selanjutnya ada analisis lingkungan kesehatan. Yang pertama rumah sakit. Rumah sakit itu rumah sehat merupakan bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dengan kondisi layak sanitasi, mempunyai sarana air bersih, adanya tempat pembuangan sampah, mempunyai sarana pembuangan limbah, terdapat ventilasi rumah yang baik, memiliki kepadatan hunian yang sesuai, dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Lalu yang kedua ada cakupan keluarga dengan akses air bersih. Sumber mata air di Kota Depok ini berasal dari jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan. Yang jaringan perpipaan itu adalah sumber air minum yang berasal dari PDA. Sedangkan jaringan bukan perpipaan adalah sumber air minum yang berasal dari sumur gali pelindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, dan mata air pelindung. Lalu sedangkan cakupan akses air minum yang berkualitas layak menurut kecamatan di Kota Depok ini tertinggi dicapai di Kecamatan Limo sebesar 100% dan capai terendah berada di Kecamatan Bojong Sari yaitu 65,23%. Lalu yang ketiga ada akses sanitasi. Cakupan penduduk akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak menurut Kota Depok ini tertinggi dicapai di Kecamatan Sukmajaya yang sebesar 96,91% dan capaian terendah berada di Kecamatan Bojong Sari 58,72%. Selanjutnya ada analisis perilaku kesehatan. Program PHBS ini merupakan upaya belajar bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku dalam hidup bersih dan sehat, yang menjadikan seseorang atau keluarga yang turut menangani masalah dalam bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
pada tahun 2019 ini berdasarkan kecamatan menerapkan perilaku hidup sehat tertinggi terdapat pada wilayah Kecamatan Pancoran Mas sebesar 83,77%. Dan sedangkan terendah ini pada wilayah Kecamatan Sawangan sebesar 63,64%. Selanjutnya ada analisis faktor keturunan. Wilayah kecamatan terbesar di Kota Depok terdapat di Kecamatan Tapos dengan wilayah 32,24 km. Kepadatan penduduk sebesar 8.967 per kilometer persegi. Wilayah terkecil di Kota Depok adalah Kecamatan Cinere dan dengan luas 10,68 dan kepadatan penduduk itu 13.048. Untuk wilayah dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Sukmajaya sebanyak 16.745 orang tiap kilometernya. Lalu selanjutnya ada analisis programnya. Sarana pelayanan kesehatan, UPTD, Puskesmas Kecamatan Sawangan, Puskesmas Pasir Putih, Puskesmas Pangasinan. Yang pertama itu programnya gizi buruk pada balita, yang kedua itu cakupan balita gizi buruk, yang ketiga anemia gizi anak sekolah, yang keempat penanganan penderita balita gizi buruk, yang kelima prevalensi bumil kurang energi kalori, yang keenam presentasi ASI eksklusif, yang ketujuh presentasi produk pangan yang memenuhi syarat kesehatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator program ini. Yang pertama pengawasan dan penilaian terhadap bahan berbahaya dengan indikator kinerja inputnya itu jumlah sarana produksi distribusi pangan MONEF dan jumlah sarana yang diuji sampel pangannya. Yang kedua yaitu penanganan permasalahan gizi masyarakat dengan indikator bisa dibaca outputnya. Lalu yang ketiga pembinaan ASI eksklusif dengan indikator kinerja outputnya. Yang pertama ada jumlah KP ASI yang dibina, yang kedua jumlah institusi diberi penyuluhan ASI. Ini ada daftar masalahnya. Selanjutnya ada analisis partisipasi pada kelompok balita dan bayi. Kategorinya itu target, karakteristiknya itu butuh perhatian lebih, mudah terserang penyakit, mulai mengenal jajanan luar. Nah, kepentingan motivasinya itu kebutuhan untuk sehat, aktivitas, mudah merespon terhadap suatu tindakan. Potensialnya itu kelebihannya itu mudah mengikuti anjuran orang tua, kurangnya itu kurang perkembangan respon terhadap sesuatu. Implikasinya itu meningkatkan status gizi. Kelompok untuk orang tua balita, kategorinya itu pendukung dan penanggung jawab, karakteristiknya itu penyedia makanan saat di rumah, pengetahuan tentang gizi buruk, kepentingan itu mendapatkan informasi gizi dan kesehatan anak untuk memperbaiki status gizinya. Potensialnya itu kelebihannya memiliki rasa sayang terhadap balita, kekurangan itu pengetahuan gizi buruk, lalu implikasinya berperan sebagai pihak yang mendukung terlaksananya program karena ikut menyediakan makanan. Pada kelompok kader yang PKK, membantu dalam menangani masalah kesehatan masyarakat, mendukung dan memfasilitasi berjalannya program, mendukung lancar pelaksanaan pemeriksaan. Kelebihannya itu memilih inisiatif untuk mendukung berjalannya program. Lalu di sini ada problem tree-nya dan object tree-nya, bisa dilihat. Pertama ini di objektifnya itu meningkatkan promosi tentang pentingnya pelayanan kesehatan, meningkatkan kesadaran pengasuh tentang pelayanan kesehatan, lalu dapat ini meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pelayanan kesehatan, mengoptimalkan bisa dari mengoptimalkan pelayanan kesehatan itu lalu bisa menurunkan prevalensi penyakit infeksi pada balita dan akan menurunkan prevalensi gizi buruk tinggi. Selanjutnya ada analisis penyebab masalah gizi buruk dengan metode matematika.
Bisa dilihat sendiri, gizi buruk dan BBLR, stunting. Selanjutnya ada implementasi programnya. Yang pertama itu penyuluhan tentang gizi buruk. Sasarannya itu orang tua atau orang dewasa. Tujuannya untuk memperbaiki status gizi agar anak ini meningkatkan dari status gizi buruk ke gizi kurang dan akhirnya dari gizi kurang itu bisa menjadikan status gizi normal. Yang kedua, programnya itu penyuluhan tentang makanan bergizi. Sasarannya itu orang tua atau orang dewasa untuk memperbaiki status gizi anak ini dari pola makan yang baik dan teratur. Konseling keluarga, sasarannya orang tua untuk meningkatkan pengetahuan dan mengetahui kebutuhan anak selain asupan makanan, serta membantu keluarga tersebut saling membantu menyelesaikan masalahnya. Lalu program penyuluhan tentang PMT, orang tua dan balita untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan pertambahan energi pada balita. Lalu yang terakhir, pemantauan antropometri balita untuk mengetahui status gizi balita itu. Nah, ini pemantauannya itu berat badan dilakukan selama satu kali sebulan untuk melihat tumbuh kembang anak dan status gizinya. Selanjutnya ini ada plan of action-nya. Tujuannya itu meningkatkan pengetahuan dan penerapan PTM untuk mengatasi risiko gizi buruk dan gizi kurang. Tujuannya itu bisa dilihat sendiri untuk memberikan gambaran mengenai gizi kurang dan gizi buruk serta risiko, memberikan gambaran mengenai makanan sesuai dengan kebutuhan balita. Nah, motifnya itu yang pertama kehadiran seluruh responden di dalam Zoom meeting, dan yang kedua itu meningkatkan pengetahuan dan penerapan PMT yang sesuai untuk balita. Ini ada satuan pelaksanaan. Kegiatan itu penyuluhan pemberian makanan tambahan. Topik itu edukasi pemberian makanan tambahan untuk mencegah gizi buruk. Pokok bahasanya itu definisi gizi buruk, definisi PMT, dampak gizi buruk, manfaat PMT, cara penerapan PMT, dan contoh menu PMT. Pukulnya itu jam 10 sampai jam 10.45 di Zoom meeting. Alat bantunya itu laptop, PowerPoint, pre-post dan pre-test dan post-test. Lalu ada PPM-nya itu pertama gizi buruk, program itu penyuluhan tentang PMT pada ibu balita. Intervensinya itu menentukan prevalensi gizi buruk, indikatornya itu prevalensi gizi buruk menurun. Proyeknya itu meningkatkan pengetahuan responden mengenai PMT, responden mampu mengimplementasikan materi PMT, meningkatkan pengetahuan responden terkait PMT dan hasil food recall 24 jam. Aktivitasnya itu penyuluhan pada ibu balita, lalu ada SDM-nya itu mahasiswa gizi, ibu balita, perangkat desa, RT RW. Output-nya itu responden mengetahui cara mengimplementasi PMT dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada hipopoknya, bisa dilihat sendiri. Outcome-nya itu membentuk gaya hidup sehat dan memenuhi asupan nutrisi seimbang pada balita. Lalu selanjutnya oleh Puspita. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi untuk kegiatannya, penyuluhan tentang PMT pada ibu balita, jadwal pelaksanaannya 10 Juli 2021 di Zoom meeting, monitoringnya kehadiran peserta, evaluasinya sebagian besar sudah sesuai jadwal, rencana yang ditindaklanjuti, koordinasi dengan peserta, seperti mahasiswa gizi, ibu balita, perangkat desa, seperti RT, RW, kader, PKK, untuk menyamakan jadwal pelaksanaan. Tindak lanjutnya telah berkoordinasi dengan peserta, seperti mahasiswa gizi, balita, untuk menyamakan jadwal pelaksanaan. Metode yang digunakan, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Peningkatan pengetahuan, monitoringnya lagi, ini
meningkatkan pengetahuan peserta yang hadir di Zoom meeting. Definisi gizi buruk. Untuk kegiatan penyuluhan tentang PMT pada ibu dan balita, pertama kita menjelaskan definisi tentang gizi buruk yang dimonitoring oleh pretest dan posttest, yang evaluasinya menggunakan hasil skor dari Google Form, pretest dan protest. Sama untuk definisi PMT, monitoringnya pretest dan protest, evaluasinya skor di Google Form. Dampak gizi buruk juga dengan pretest dan protest, hasil evaluasinya dengan menggunakan skor dari Google Form. Untuk manfaat PMT juga sama. Next. Sampai contoh menu PMT. Next. Di sini untuk hasil pelaksanaan program, dari hasil pengisian Google Form yang terbaik, dari hasil pengisian Google Form terkait pengetahuan tentang PMT dari hasil pretest itu, sebentar. Untuk pertanyaan hasil pretest tentang tanda-tanda gizi buruk pada balita, kecuali sebagian besar responden menjawab berat badan meningkat. Untuk hasil pretest pada pertanyaan kedua, di bawah ini merupakan tanda-tanda gizi buruk pada balita, kecuali 100% juga menjawab berat badan meningkat. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja fase yang ada? Apa saja 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk? Sebagian besar responden menjawab substansi, transisi, rehabilitasi, dan tindak lanjut. Terus untuk pertanyaan keempat, yang termasuk penyebab langsung terhadap status gizi balita itu, sebagian besar responden menjawab asupan gizi. Untuk pertanyaan kelima, wajah membulat, cengeng, rambut kusam, memiliki bercak coklat dan pada kulit, anoreksia. Hal tersebut termasuk tanda-tanda balita mengalami. Sebagian besar responden menjawab kwashiorkor. Terus untuk pertanyaan ke-6, apa itu PMT? Sebagian besar responden menjawab makanan tambahan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Terus untuk pertanyaan ke-7, makanan lumat diberikan pada balita usia berapa bulan? Rata-rata responden menjawab 9-11 bulan. Untuk pertanyaan ke-8, triguna makanan merupakan makanan yang mengandung. Untuk sebagian responden menjawab benar semua, yaitu sebagai zat pembangun, zat tenaga, zat pengatur. Lalu untuk pertanyaan ke-9, manakah di bawah ini yang merupakan bahan makanan yang termasuk karbohidrat? Sebagian responden menjawab roti. Untuk pertanyaan ke-10, berapa kandungan energi PMT untuk usia balita 2 tahun? Sebagian besar responden menjawab sebagian responden menjawab 1000 kalori. Untuk hasil post-testnya, dengan pertanyaan yang sama. Untuk pertanyaan pertama, sebagian responden menjawab, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara pencegahan gizi buruk pada balita? Sebagian besar responden menjawab memantau tumbuh kembang balita. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara pencegahan gizi buruk pada balita? Sebagian besar responden juga menjawab memantau tumbuh kembang balita. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja fase dan perawatan untuk pengobatan? Apa saja 4 fase dan perawatan dan pengobatan anak gizi buruk? Sebagian responden menjawab stabilisasi, transisi, rehabilitasi, dan tindak lanjut. Untuk pertanyaan kelima, untuk pertanyaan keempat, yang termasuk penyebab langsung terhadap status gizi adalah
sebagian besar responden menjawab asupan gizi. Pertanyaan kelima, wajah membulat, cengeng, rambut kusam, memiliki bercak merah coklat pada kulit, anoreksia. Hal tersebut merupakan tanda-tanda balita mengalami. Sebagian besar responden masih menjawab kwashiorkor. Apa itu PMT? Di pertanyaan ke-6, sebagian besar responden menjawab makanan tambahan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Terus pertanyaan ke-7, makanan lumat diberikan pada balita usia berapa bulan? Sebagian besar responden masih menjawab 9-11 bulan. Triguna makanan merupakan makanan yang mengandung. Sebagian besar responden menjawab benar semua, yaitu zat pembangun, zat tenaga, dan zat pengatur. Manakah di bawah ini yang merupakan bahan makanan yang termasuk karbohidrat? Sebagian besar responden masih menjawab roti. Dan pertanyaan terakhir, berapa kandungan energi dalam PMT untuk balita usia 2 tahun? Sebagian besar responden menjawab 1.000 kalori. Terima kasih. Next. Di sini untuk hasil recall selanjutnya ini ada hasil food record-nya. Bisa dilihat sendiri. Menggunakan NutriSurvey. Dan untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya program yang dilaksanakan yaitu program penyuluhan tentang PMT yang diberikan pada ibu balita di Kecamatan Cinere, Depok. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk mengurangi prevalensi kejadian gizi buruk pada balita, dan program ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Indikator yang dilihat dari terlaksananya program ini adalah untuk melihat adanya peningkatan pengetahuan terkait PMT pada ibu balita melalui kuesioner, pretest, dan posttest. Dan apakah materi sudah dipaparkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dilihat dari hasil recall 24 jam yang dilakukan 1 hari setelah diberikan edukasi. Hasil dari pengisian kuesioner, pretest, dan posttest yang telah diisi oleh para ibu balita adalah pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan terlihat jika adanya peningkatan dari pengetahuan tentang PMT pada ibu balita setelah diberikan edukasi. Hasil presentasi pada jawaban yang benar di setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner meningkat dari pretest ke posttest. Hasil recall 24 jam responden terlihat bahwa asupan makanan yang dikonsumsi balita sehari-hari dilaksanakannya penyuluhan sesuai dengan apa yang telah dipaparkan. Asupan energi dan protein pada setiap balita sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Sarannya untuk para ibu agar dapat memberikan makanan yang lebih bervariasi pada balitanya, untuk pelaksanaan program lain agar lebih memaksimalkan materi yang diberikan pada program yang terlaksana dan terstruktur. Jadi di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari proses turun lapang kami. Dengan program penyuluhan tentang pemberian makanan tambahan kepada ibu balita untuk mencegah gizi buruk. Jadi saat kita melakukan program ini,
Sebelum kita memberikan edukasi, itu kita meminta responden untuk mengisi kuesioner pretest yang melalui Google Form dengan waktu 3 menit. Lalu setelah para responden mengisi pretestnya, kita memulai memaparkan edukasinya. Yang pertama itu kita memaparkan tentang pengertian apa itu gizi buruk pada balita. Lalu ada penyebab masalah gizi, penyebab dari gizi buruk, dan klasifikasi gizi buruk, yaitu ada kwashiorkor dan marasmus. Di sini kita menjelaskan apa itu kwashiorkor dan marasmus. Lalu kita juga memaparkan tentang apa akibat yang timbul dari gizi buruk pada balita. Dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana penanggulangan gizi buruk. Itu juga ada 5. Lalu di sini kita memaparkan tentang upaya penanggulangan gizi buruk yang dilakukan oleh pemerintah. Ada cara perawatan anak dengan gizi buruk. Lalu di sini juga kita menjelaskan tentang 4 fase pada perawatan dan pengobatan anak gizi buruk, yaitu ada fase stabilisasi, fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Lalu kita masuk ke materi tentang PMT atau pemberian makanan tambahan. Di sini kita ada menjelaskan tentang apa itu PMT, pengertian PMT, dan tujuan dari PMT tersebut. Nah, di sini juga ada kandungan gizi dalam PMT yang dikelompokkan menurut usia, yaitu dari usia 6-11 bulan, 1-3 tahun, dan 4-6 tahun. Juga ada bentuk makanannya, yaitu dikelompokkan menurut usia per bulan, dari 0-6 bulan, 6-8 bulan, 9-11 bulan, 12-23 bulan, dan 24-59 bulan. Lalu di sini juga ada materi tentang triguna makanan atau 3 guna makanan, yaitu makanan yang mengandung zat tenaga, pembangun, dan zat pengatur. Terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan mineral. Dan ada contoh-contohnya dari setiap kandungan makanan. Lalu di sini juga kita ada memberikan contoh menu PMT pemulihan untuk anak 24-59 bulan. Dengan menu makanan biasa atau menu makanan keluarga, dengan kebutuhan energi yang sesuai dengan kebutuhan anak usia 24-59 bulan. Lalu setelah kita selesai memaparkan materi, itu ada proses tanya jawab antara responden dan kami. Setelah kita menjawab semua pertanyaan dari responden, kita meminta responden untuk mengisi link post-test melalui Google Form juga, untuk dilihat apakah ada peningkatan dari setelah kita berikan edukasi dan sebelum kita berikan edukasi. Lalu sudah selesai, sekian dari presentasi tentang proses turun lapang kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.